Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, dari sekian banyak ayat Al-Quran yang menceritakan tentang bulan suci Ramadan, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 185, di mana dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan," dan seterusnya. Jadi menurut ayat tersebut, di bulan suci Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jika kita baca di dalam berbagai kitab tafsir, misalnya salah satunya kitab tafsir Ruhul Ma'ani karya Imam Al-Alusi, tidak hanya kitab suci Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad di bulan suci Ramadan, tapi juga itu berlaku kepada kitab-kitab suci yang lainnya yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada masing-masing nabi, juga semuanya diturunkan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Kitab Taurat turun kepada Nabiullah Musa alaihissalam juga pada bulan suci Ramadan. Juga kitab Zabur turun kepada Nabiullah Daud juga di bulan suci Ramadan. Begitu juga dengan kitab Injil turun kepada Nabi Isa di bulan suci Ramadan. Maka oleh sebab itulah salah satu kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan, iksaru qiraatil Qur'an. Beliau memperbanyak dan juga memperbaiki bacaan Al-Qur'an beliau. Nah, hal ini sebagaimana diceritakan sendiri oleh istrinya Nabi, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, saat suatu hari ditanya sama sahabat yang lain, apa yang menjadi kebiasaan Nabi di bulan suci Ramadan. Maka Sayyidah Aisyah sebagaimana yang terceritakan di dalam kitab Sahihul Bukhari menjawab, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling baik. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan.
dan kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makin bertambah baik saat beliau masuk bulan suci Ramadan. Hina yalqahu Jibril, terutama saat beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, dan malaikat Jibril bertemu menjumpai Rasulullah pada setiap malam dari bulan suci Ramadan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seumur hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya sempat 9 kali melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Karena ayat yang mewajibkan kita puasa itu baru turun kepada beliau pada tahun 2 Hijriah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri wafat tahun 11 Hijriah. Masih sering kita puasa Ramadan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pertanyaannya, apakah semua kebiasaan Nabi di bulan suci Ramadan di 9 tahun itu sudah kita lakukan? Dalam setiap edisi puasa Ramadan yang kita lakukan, belum tentu. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan kepada kita satu cerita di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam di bulan suci Ramadan itu didatangi oleh malaikat Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Malaikat Jibril bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadarusan Al-Qur'an pada setiap malam di bulan suci Ramadan. Bahkan menurut kitab Fathul Bari Bisyarhi Sahihil Bukhari, satu kitab yang menjelaskan, yang memberikan syarahan terhadap hadis-hadis yang ada di dalam kitab Sahihul Bukhari, di tahun terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa Ramadan tahun 11 Hijriah. Dalam semalam malaikat Jibril bisa 2 kali mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tadarusan Al-Quran, dan setiap kali Nabi Muhammad tadarusan Al-Quran dengan malaikat Jibril, mereka berdua mengkhatamkan bacaan Al-Quran sebanyak 30 juz setiap malam, Bapak Ibu. Bukan satu Ramadan 1 juz atau satu Ramadan khatam sekali 30 juz, tidak. Tapi setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril mengkhatamkan Al-Quran 1 kali 30 juz setiap malamnya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tentu kemudian kita tanya, bagaimana metode membaca tadarus Al-Quran sebagaimana yang dulu dicontohkan oleh malaikat Jibril dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah tadarusan Al-Quran Nabi Muhammad sama seperti tadarusan yang kita lakukan sekarang di tengah masyarakat kita? Nah itu bisa kita dapatkan jawabannya di dalam kitab Fathul Bari. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani saat membahas hadis tersebut menjelaskan makna daripada tadarus tersebut, qiraatul Quran ba'dal qiraah. Seseorang membacakan ayat suci Al-Quran, kemudian oleh orang kedua mengikuti, meniru, mencontoh bacaan persis seperti yang dibacakan oleh orang yang pertama. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, awal mulanya malaikat Jibril membacakan ayat suci Al-Quran ayat per ayat kepada Rasulullah. Maka setiap ayat bacaan malaikat Jibril itu diikuti, ditiru dan dicontoh makharijul hurufnya, panjang pendeknya, lahjahnya, dialeknya, kefasihannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah satu kali belum tuntas bacaan yang dibaca oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggerak-gerakkan mulutnya, menggerak-gerakkan lisannya. Takut beliau tidak bisa mencontoh persis sama dengan contoh bacaan yang diberikan oleh malaikat Jibril.
Nah, sikap Nabi Muhammad yang enggak tunggu selesai malaikat Jibril baca Al-Quran terlebih dahulu ini kemudian ditegur sama Allah dalam surat An-Najm. La tuharrik lisanaka lita'jala bih. Muhammad, jangan dulu kamu gerak-gerakkan mulutmu sebelum seluruh ayat yang dibaca oleh malaikat Jibril itu tuntas selesai dibacakan oleh Jibril. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Kalau sudah selesai semua rangkaian ayat itu dibaca oleh malaikat Jibril, baru kemudian Nabi Muhammad diperintah sama Allah untuk meniru, membaca sama dengan bacaan yang dibacakan oleh malaikat Jibril. Nah, itu metode tadarusan Al-Quran yang dicontohkan oleh malaikat Jibril dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam di bulan suci Ramadan, sehingga setiap malam pula malaikat Jibril bersama Rasulullah khataman Al-Quran. Adapun Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang sekarang berlaku di tengah masyarakat kita, membaca Al-Quran dalam satu halaqah kelompok, di mana satu orang atau orang yang pertama membacakan beberapa ayat dan kemudian bacaan itu disimak oleh orang yang lain, kemudian oleh orang yang kedua menyambung bacaan orang yang pertama, kemudian juga disambung lagi bacaannya oleh orang ketiga. Itu di dalam ulumul Quran namanya idalatul Quran, ya, bukan tadarusan Al-Quran. Memang masyarakat kita itu Bapak Ibu semangat beragamanya tinggi, tapi kadang-kadang dalam menamakan sering keliru, ya, meskipun semangatnya ada. Model bacaan Al-Quran seperti itu ada juga di dalam ulumul Quran, tapi namanya bukan tadarusan Al-Quran, namanya idalatul Quran, di mana berkumpul orang, sejumlah orang dalam halaqah kecil. Orang pertama membacakan beberapa ayat dan bacaan itu didengar oleh orang yang lain, kemudian disambung bacaan tersebut oleh orang kedua, disambung oleh orang ketiga, dan seterusnya sampai khataman Al-Quran. Itu namanya idalatul Quran. Ini sama persis Bapak Ibu, kan banyak sering itu salah pengucapan dalam bahasa kita, tapi semangatnya betul. Pengucapan, pengistilahannya salah. Ya, misalnya saya kasih contoh. Orang kita nyebut barang siapa yang dapat takbiratul awal bersama dengan imam, maka hilang sifat kemunafikan dalam dirinya. Takbiratul awal itu takbir bersama dengan imam. Jadi kita dapat 40 waktu takbir selalu di belakang dengan imam, tidak pernah masbuk, maka dijamin sama Rasulullah hilang sifat kemunafikan dari dalam diri kita. Nah, orang kita nyebutnya takbiratul awal, padahal itu secara ilmu nahwu salah total. Takbirah itu isim muannas. Ya, ini cuma ngerti sama orang yang ngaji, ya. Orang yang belajar agama dengan baca buku enggak ngerti. Yang betul itu takbiratul ula, karena sama-sama kalimat muannas itu. Ya, tapi ya sudah diterima oleh masyarakat kita. Udah kita nyebutnya takbiratul awal. Kadang-kadang yang nyebutnya itu juga tokoh agama. Ya sudah diterima, meskipun secara bahasa Arab salah total itu. Nah, contoh yang lain kita sebut wanita yang enggak boleh kita nikahi itu dengan wanita muhrim. Ah, dia bukan muhrim saya, enggak boleh saya salaman. Itu juga salah total secara bahasa. Muhrim itu orang yang sedang berpakaian ihram dan berlaku kepadanya hukum-hukum ihram. Tidak boleh motong kuku, tidak boleh minyak wangi, tidak boleh pangkas rambut. Adapun wanita yang dilarang oleh agama kita nikahi namanya mahram, bukan muhrim, ya. Tapi ya sudah dianggap diterima dalam bahasa kita. Ya samalah juga saat kita mau buka puasa, anak-anak sekarang nyebut ayo kita cari takjilan. Takjil pakai in, ya, takjil. Itu salah satu sunnah puasa, menyegerakan berbuka puasa itu dalam bahasa Arabnya takjil. Saat kita buka puasa itu disuruh segerakan oleh Rasulullah. Tapi kalau sahur sunnahnya takjil, pakai alif, alif. Maknanya apa? Dalam sahur sunnahnya mentakhirkan. Ya, maka kalau kita sahurnya jam 12 malam bukan enggak boleh, boleh.
tapi tidak sunnah. Sunnahnya itu di akhir waktu. Sahur sunnahnya diakhirkan, bahasa Arabnya takjil. Menyegerakan berbuka puasa, bahasa Arabnya takjil pakai in. Tapi kalau ditanya sama anak-anak sekarang apa takjil? Makanan buka puasa, bohrorom, kanji, ya es teh dingin, air kelapa dingin, itu disebut takjil. Ya sudah, enggak apa-apa lah. Yang penting semangatnya sama, ya istilahnya berbeda ya enggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu, secara ilmu perlu saya luruskan pada kesempatan ini, apa yang berlaku model bacaan Al-Quran seperti di kampung kita, di menasah, di masjid, itu namanya idalatul Quran. Tapi kalau yang disebut dengan tadarus itu qiraatul Quran ba'dal qiraah. Ada seorang guru membacakan Al-Quran, kemudian kita sebagai murid meniru, mengikuti bacaan Al-Quran yang dibacakan sama guru kita. Nah itu akhirnya diturunkan ke dalam hukum fikih Bapak Ibu. Maka dasar belajar belajar Al-Quran itu simaan. Simaan itu hafalan kita, bacaan kita. Syukur-syukur kalau punya hafalan, kalau enggak ya sudah, kita punya bacaan itu harus diperdengarkan terlebih dahulu kepada seorang guru. Jadi bahkan di dalam fikih mazhab Syafi'i dilarang hukumnya seseorang bawa bacaan Al-Quran yang baru dihafal ke dalam sholatnya sebelum dia simaan dengan seorang guru. Nggak boleh itu. Ya, jadi sekarang ada imam yang belum pernah simaan, Pak. Entah dari mana dia hafal Al-Quran, tiba-tiba sudah pede saja dengan hafalan Al-Qurannya, tapi belum pernah disimakkan kepada seorang guru yang alim, maka itu sebenarnya dalam hukum fikih tidak boleh kita bawa dalam sholat. Apalagi kalau sholatnya sholat berjamaah. Wah, itu fatal ya. Maka pernah saya satu hari di kota Batu Malang, ya, sekitar tahun 2019 terakhir saya ke kota Batu Malang itu, ya ada satu masjid kecil. Ya kalau di Jawa itu kan masjid kecil-kecil Pak, ya nggak besar-besar kayak di tempat kita. Itu imamnya baca Al-Fatihah. Ya, setelah Bismillahirrahmanirrahim dia baca Alhamdulillahirabbil ngalamin. Nah ini sudah jelas enggak simaan ini imam. Sudah pasti itu Bapak Ibu, enggak simaan. Nah maka perlu belajarnya ilmu Al-Quran itu supaya kita tahu kapan kita bisa gunakan ayat itu sekedar untuk ceramah atau untuk bacaan dalam sholat. Salah satu standarnya itu setelah simaan terlebih dahulu. Nah Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, itu dua metode cara membaca Al-Quran yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh secara tadarusan, mudarasatul Quran, setiap malam ada seorang guru membacakan dan kemudian kita ikuti bacaan guru tersebut. Atau kita baca sendiri Al-Quran juga boleh, silakan. Atau baca dalam kelompok ramai kalau kita tidak sanggup mengkhatamkannya sendiri, namanya idalatul Quran. Nah ini yang dulu pernah ditanya oleh sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini salah seorang dari 4 sahabat Rasulullah yang bacaan Al-Qurannya paling bagus. Bahkan kalau Nabi Muhammad tidak punya luang waktu, para sahabat itu simaannya kepada Ubay bin Ka'ab. Saat Nabi Muhammad mengajarkan metode baca Al-Quran, idalatul Quran, atau dalam bahasa kita sebut dengan tadarusan Al-Quran, Ubay bin Ka'ab tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayu qiraatil Qur'ani afdal fi Ramadan?" Ya Rasulullah, model bacaan Al-Quran apa yang paling afdal di bulan suci Ramadan? Maka kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad, ya, qiraatul halil murtahalah, bacaan Al-Quran dengan metode halul murtahalah. Itu istilah baru yang dibuat oleh Rasulullah, sehingga Ubay bin Ka'ab pun bingung apa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad dengan halul murtahalah. Sehingga Ubay bin Ka'ab tanya lagi sama Rasulullah, "Wa mal halul murtahalah ya Rasulullah?" Apa yang Anda maksud dengan halul murtahalah wahai Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah, qiraatul Quran kullama hala irtahala, baca Al-Quran di bulan suci Ramadan setiap kali khatam sampai pada akhir surat An-Nas. Kita mulainya dari awal Al-Quran surat Al-Fatihah
sampai surat An-Nas ayat terakhir minal jinnati wan nas, Bapak Ibu jangan langsung sadaqallahul azim. Ya. Itu enggak sunnah itu. Ya, itu namanya halul murtalah. Terus bagaimana Tengku? Setelah kita sampai pada ayat minal jinnati wan nas, kita balik lagi ke awal daripada Al-Qur'an, surat Al-Fatihah. Baca lagi, buka lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Seterusnya sampai waladdallin amin. Kita baca lagi surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin sampai ayat kelima dari surat Al-Baqarah. Wa ulaika humul muflihun. Baru kita sadaqallahul azim kan, dan baca doa khataman Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan, dan seterusnya. Nah, itu Bapak Ibu cara metode baca yang diajarkan oleh Rasulullah. Ditanya sama Ubay bin Ka'ab, model bacaan Al-Quran yang apa yang paling baik? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, halul murtahalah, kullama qiraatul Quran kullama hala irtahala. Membaca Al-Quran, setiap kali kita sampai kepada ujung Al-Quran, kita buka kembali surat Al-Fatihah dengan 5 ayat awal dari surat Al-Baqarah, baru kita sadaqallahul azim kan, dan kita baca doa khataman Al-Quran. Para ulama bertanya, apa tujuan Nabi mengajarkan bacaan Al-Quran seperti itu? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf, seandainya kita sadaqallahul azimkan saja di akhir daripada surat An-Nas, setelah minal jinnati wan nas, langsung kita tutup dengan sadaqallahul azim, itu baru kita buka Al-Quran tahun depan, Ramadan tahun depan itu. Ya enggak buka lagi Pak Al-Quran. Maka oleh Rasulullah tahu ini umat Nabi Muhammad ini kan umat akhir zaman, malas-malasan ibadahnya. Maka disuruh buka dulu sama Rasulullah. Setelah buka sampai 5 ayat awal dari surat Al-Baqarah, baru disadaqallahul azimkan. Nah, ini penting saya sampaikan, karena sekarang di tempat-tempat kita asal sudah khotaman, sudah selesai. Ya, padahal khotamannya di tempat yang salah. Di tempat kita nggak boleh khataman. Jadi akhir surat An-Nas itu Bapak Ibu bukan tempat khataman Al-Quran. Terus tempat khataman di mana Tengku? Ini bukan saya yang ngomong, di dalam hadis, di dalam berbagai kitab ulumul Quran. Boleh buka nanti kitab Manahilul Urfan. Boleh juga buka kitab Ghaitun Nafi. Juga boleh buka kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Seluruh kitab-kitab itu mengajarkan tempat khataman Al-Quran 5 ayat dari surat Al-Baqarah setelah kita baca wa ulaika humul muflihun. Tapi jangan pula baru buka Al-Fatihah baru sampai wa ulaikal umul muflihun, Ali Imran aja belum kita baca, kita khataman terus. Ya, jadi sampai satu finish dulu ya, sampai surah An-Nas, kita kembali Al-Fatihah 5 ayat daripada surat Al-Baqarah, baru kita khataman Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nanti boleh baca kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karangan Imam As-Suyuti, itu 2 jilid kitab tersebut. Di jilid yang kedua bab yang terakhir ada judul babnya Fadailul Quran, keutamaan-keutamaan Al-Quran. Itu disebutkan dengan sangat jelas di situ. Waktu yang paling mustajabah doa, salah satu waktu yang paling mustajabah doa di bulan suci Ramadan ini kapan? Saat selesai kita khataman Al-Quran di bulan suci Ramadan. Maka kemudian di dalam tradisi masyarakat kita di Aceh, kalau ada khataman Al-Quran itu dipanggil orang. Dipanggil orang, buka kanduri berpuasa bersama, kita sebut nama kandurinya Samadaru. Kanduri Samadaru. Di sini ada di rumah sakit? Nggak ada ya? Belum. Tapi jangan bilang bid'ah yang penting. Karena ini ada dalilnya. Bahkan di dalam kitab Itqan fi Ulumil Quran bilang apa? Wa qad sya'a amalu hadza fi buldanil Islam. Praktek seperti ini sudah berkembang lama di negara-negara Islam. Di Mesir, kalau kita pergi ke Mesir, khataman Al-Quran Bapak Ibu pasti dipanggil orang ramai. Ya, makan bersama, kemudian sebelum makan berdoa. Karena itu salah satu tempat mustajabah doa. Di Aceh kita juga punya tradisi itu, kanduri Samadaru, di kampung di Menasah,
di masjid setiap kali setelah khatam tadarusan Al-Quran buatkan duri berdoa bersama. Bahkan Bapak Ibu dulu kalau kita punya balai pengajian yang fokus ngajar Al-Quran, setiap kali khatam tetangga-tetangga balai pengajian itu diundang di situ, makan bersama, memanjatkan doa kepada Allah, karena itu salah satu tempat yang paling mustajabah doa. Yang jangan bilang bid'ah, ya, karena kalau bilang bid'ah nanti saya keluarkan kitabnya. Ya, nanti kita keluarkan, dan di dalam kitab itu digaris bawahi waqad sya'a amalu bihadza fi buldanil Islam. Praktek seperti ini menyebar. Imam Asyuyuti hidup abad 7 Hijriah, sekarang abad 14 Hijriah. Praktek seperti ini berkembang, dipraktekkan di negeri-negeri Islam manapun di dunia ini. Di Mesir seperti itu, saya 5 tahun di Mesir. Dan juga saya pernah puasa di Yaman 2 tahun, seperti itu juga. Begitu juga di Sudan berkembang seperti itu. Di Arab Saudi juga Bapak Ibu. Jangan pikir di Arab Saudi tidak ada. Bapak Ibu silakan pergi di Rusaifah, di Ma'had di Rusaifah 40 km dari Masjidil Haram Allah sebelah utara. Itu ada banyak sekali ma'had di situ, ma'had Al-Quran, ngambil sanad Al-Quran. Setiap kali khataman Al-Quran itu ada doa khusus khataman, dan kemudian diberi makan kepada orang-orang sekitar. Maka oleh karena itu Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, setidaknya kalau kita tidak sanggup khataman Al-Quran karena kesibukan kita, ya karena lalainya kita, Bapak Ibu panggil orang, panggil para penghafal Al-Quran itu ke rumah, berikan mereka satu-satu juz, 30 orang. Ya, maka dalam 1 hari itu kita bisa khataman Al-Quran. Dan beri mereka kanduri Bapak Ibu, minta doa daripada mereka. Insya Allah rezeki umur kita itu barakah dunia akhirat. Itu bagi orang yang malas baca Al-Quran. Ada strateginya dalam agama. Bagaimana undang orang-orang yang hafal Al-Quran, minta mereka baca setiap orang 1 juz di rumah kita, khatam Al-Quran dalam hari itu sebelum menjelang buka puasa Pak. Habis asar undang para penghafal Al-Quran itu di rumah kita 30 orang, bagi 1 juz. Jam 6 insya Allah sudah khatam, baca doa khataman Al-Quran, minta keberkahan rezeki usia kepada mereka, didoakan untuk kita, dan kemudian kita beri makan, berbuka puasa kepada mereka. Itu insya Allah rezeki kita, usia kita, berkah dunia dan akhirat. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat kepada kita semua. Semoga Bapak Ibu di bulan suci Ramadan ini minimal khatamanlah sekali. Ya kalau tidak sanggup khataman ya minimal senang, atau panggil orang yang khataman Al-Quran, minta khatamkan di rumah kita. Ataupun itu tidak mau, minimal modal yang paling kecil itu Bapak Ibu senang dengan orang yang khataman Al-Quran. Jangan dimusuhi. Kalau Bapak Ibu musuhi orang-orang yang khataman Al-Quran, itu laknat Allah dekat sama kita. Ya semoga dengan ceramah singkat ini membuat kita makin cinta dengan Al-Quran. Semoga kita makin termotivasi untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi fatun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.